yang juga jadi penting di tengah laporan dugaan pelanggaran hakim MK. Nah, apakah ini dapat mengubah aturan main di Pilpres dan juga apa dampaknya untuk publik kita sebagai pemilih juga, karena sampai saat ini dibuat bingung gitu Mbak Titi. Ya, jadi Mas, saya ingin meluruskan sedikit ya. Jadi peraturan KPU itu tidak perlu persetujuan DPR dan pemerintah. Iya. Karena KPU itu lembaga yang mandiri. Tapi memang pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pembentukan peraturan KPU terkait dengan tahapan pemilu wajib dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR. Sebelumnya sudah ada yang menjadi latar belakang pasal ini, yaitu putusan MK nomor 92 tahun 2016. Di dalam putusan tersebut disebutkan konsultasi itu hal yang biasa untuk mengkonfirmasi misalnya kalau ada norma dalam undang-undang yang tidak jelas atau kemudian perlu penjelasan dari pembentuk undang-undang. Tapi soal putusan 90 ini dalam konteks KPU itu kan putusan pengadilan. Jadi sesuatu yang sebenarnya konsekuensi dari putusan pengadilan. Dalam hal konsultasi, kalau saya punya pandangan agak berbeda. Kalau melaksanakan putusan pengadilan, dia kan bukan mengkonsultasikan norma sebagai turunan dari pengaturan undang-undang. Untuk norma yang sebagai turunan pengaturan undang-undang sudah dikonsultasikan oleh KPU. Itulah yang menjadi peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Nah, jadi KPU tidak butuh tuh persetujuan dari DPR dan pemerintah. Tapi konsultasi dianggap hal yang memang ya sama seperti KPU juga harus konsultasi itu peraturan KPU dengan masyarakat, dengan kelompok pemangku kepentingan lain yang disebut dengan meaningful participations ya. Nah, yang kedua, apa dampaknya bagi tahapan pemilu? Jadi situasi yang serupa tapi tak sama sebenarnya juga pernah kita hadapi walaupun tidak serumit sekarang gitu ya. Tahun 2019 untuk pencalonan DPD pada waktu itu pengumpulan syarat dukungan dan lain sebagainya itu sudah dilakukan oleh salah satu calon. Terbitlah putusan nomor 30 tahun 2018 bahwa calon anggota DPD tidak boleh pengurus partai politik. Jadi itu putusan MK. Nah, pada waktu itu putusannya langsung dieksekusi oleh KPU. Peraturan KPU-nya diubah dan kemudian yang bersangkutan yang sudah mengumpulkan dukungan dan seterusnya tidak dibolehkan oleh oleh peraturan KPU untuk dijadikan calon anggota DPD. Tapi situasinya itu berbeda karena kenapa? Pada waktu itu tidak ada putusan MK yang kemudian seperti hari ini gitu. Kalau hari ini kan dia mendapatkan legitimasi untuk mendaftar dari putusan MK. Kalau yang sebelumnya dari undang-undang, tapi undang-undangnya dibatalkan putusan MK begitu. Kalau sekarang justru undang-undang dibatalkan putusan MK dan putusan MK menggaransi yang bersangkutan untuk mendaftar. Tetapi kemudian pertanyaannya bagaimana kalau tadi skenario seperti disampaikan oleh Mbak Bivitri, MK menyatakan ada problem etik berat ini, sehingga kemudian ketika ada problem etik berat, apalagi komposisi hakimnya, kalau yang satu ketua ini dikeluarkan, kan menjadi 4-4 begitu ya, dan tidak boleh diikutkan lagi di dalam pengujian yang baru untuk norma pasal yang sama. Nah, kita menunggu putusan MK bunyinya akan seperti apa. Apakah kemudian putusan MK persis seperti putusan 90 spesifik menyebut untuk berlaku pada pemilu 2024 atau seperti apa? Karena kan kalau dia kemudian mengkoreksi putusan 90, apakah tindakan konkret yang diambil oleh KPU ketika ada putusan MK yang berlaku itu kemudian bisa dibatalkan oleh putusan MK baru begitu. Nah, ini perdebatan konstitusional yang menurut saya menjadi menarik untuk didiskusikan, tetapi undang-undang kita menyebut penetapan pasangan calon itu dilakukan pada tanggal 13 November dan masa kampanye dimulai tanggal 28 November. Selama ini pengalaman kami Mahkamah Konstitusi itu menghitung betul kalender pemilu dan biasanya dia akan menyesuaikan dengan kalender pemilu begitu. Oke. Perdebatan konstitusional yang sepertinya masih panjang dan sepertinya pelik sekali begitu ya. Ini juga ditambah nanti kalau memang ada riak-riak kecil di DPR yang akhirnya menjadi batu besar mungkin jika memang nanti
pengajuan atau usulan hak angket ini muncul dari salah satu anggota DPR, kader PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, untuk mengusulkan hak angket DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, Bung Masinton kemarin mengatakan bukan putusannya yang akan diangketkan begitu ya, akan diselidiki oleh DPR, tapi lembaganya. Nah, saya akan bertanya ke Pak Doli, fraksi Anda merespons usulan ini sejauh ini bagaimana, Pak Doli? Ya, pertama setiap anggota memang punya hak, ya, anggota DPR, hak bertanya, hak interpelasi, bahkan hak menyatakan pendapat. Itu sih boleh-boleh saja. Cuman dalam konteks ini, menurut kami nggak relevan, ya kan? Karena tidak relevan, ya. Hak interpelasi itu ditujukan kepada atau hak yang untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan penyimpangan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah di eksekutif, ya. Eksekutif. Nah, sebetulnya sampai kepada putusan Mahkamah Konstitusi, ya, itu pemahaman kami, ya. Tapi kalau kemudian ya yang namanya menyampaikan hak kan silakan saja. Jadi kami dengan apa yang kami ketahui tentang hak-hak yang dimiliki oleh anggota DPR itu, ya sebetulnya tidak relevan masuk kepada wilayah putusan ini. Oke, nah kalau Pak Doli tadi menilainya tidak relevan karena ini lembaga yudikatif bukan lembaga eksekutif, begitu ya Pak Doli. Tapi kalau dari Mbak Bivitri saya tanya sebagai analis ketatanegaraan, hukum ketatanegaraan, dari prinsip ketatanegaraan, spesifik soal hak angket yang diajukan atau diusulkan oleh Masinton Pasaribu sebagai anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Ini relevan atau tidak, dan sejauh mana kalau memang misalnya ini nanti usulan ini diwujudkan begitu di DPR, sejauh mana bisa memengaruhi putusan MK, Mbak Bivitri? Tidak relevan, itu jawaban. Tidak relevan ya. Nugas saya itu dulu. Penjelasannya adalah, jadi memang bahwa DPR ingin dalam tanda kutip lebih galak begitu ya sekarang, itu perlu kita apresiasi. Karena selama 4 tahun ini seperti tidur nih DPR-nya, ya kan? Setuju, relatif tidur itu. Ya. Mungkin karena lebih dari 80% koalisinya Pak Jokowi. Nah, kelihatannya karena konstelasi politiknya sudah berubah, jadi pengen galak sedikit lah. Dan itu kita harus apresiasi, kan mereka memang DPR itu punya fungsi legislasi, kemudian juga fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ini prinsip, teori, dan juga konstitusi, bilangnya begitu. Nah, tapi fungsi pengawasan itu kan ada dua. Ada yang sehari-hari, kapan saja misalnya menteri bisa dipanggil dan seterusnya. Ada yang sifatnya sangat punya implikasi pada relasi antara eksekutif dan legislatif. Nah, hak angket ada di wilayah yang kedua ini. Nah, dalam konteks itu, hak angket itu selain diatur dalam konstitusi, juga diatur dalam Undang-Undang MD3, MPR, DPR, DPD, DPRD. Nah, ada pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3 itu yang mengatakan bahwa hak angket, hak interpelasi itu sebenarnya ditujukannya kepada eksekutif dalam konteks menjalankan peraturan perundang-undangan ataupun dalam kebijakan mereka. Jadi memang kekuasaan kehakiman itu tidak seharusnya dipanggil secara politik, karena kalau hak angket tuh sudah secara politik. Kalau mau tahu apa sih yang terjadi di balik itu semua, bisa saja ada pemanggilan sekedar berkonsultasi misalnya, ataupun rapat dengar atau apa misalnya ya, rapat dengar pendapat atau rapat kerja begitu. Jadi dalam konteks fungsi pengawasan juga, tapi tidak di level politik yang sifatnya relasi eksekutif dan legislatif seperti hak angket dan interpelasi. Nah, pertanyaannya kan tadi, nanti ada implikasinya nggak pada putusan Mahkamah Konstitusi? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena kalau putusan dan lembaga Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung itu punya istilahnya itu perisai prinsipil yang namanya kemandirian kekuasaan kehakiman. Nggak boleh legislatif cawe-cawe terhadap apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Baik, ya artinya kalaupun itu mau dibicarakan itu di tingkat rapat dengar pendapat dengan mitra komisi di DPR begitu ya, dalam hal ini mungkin ada di ranah Komisi 3 DPR RI begitu ya Mbak Bivitri ya.
Ya, kalau dibicarakan misalnya mendatangi MK untuk ada keingintahuan, tentu saja wakil rakyat bisa saja. Tapi untuk interpelasi dan angket itu tidak bisa dilakukan terhadap lembaga yudikatif. Oke, baik. Terakhir saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini riuh-riuh dari mulai ada gugatan begitu, akhirnya dikabulkan gugatannya untuk salah satu bakal cawapres yang dibilang partainya Pak Doli tadi under 40 gitu ya. Nah, ini riuh-riuh yang ada dari awal sampai detik ini membuat publik nano-nano ya, manis asam asin begitu rasanya, campur-campur aduk gitu menghadapi fenomena politik akhir-akhir ini. Pesan Anda untuk kami sebagai pemilih begitu ya, dan juga sebagai seseorang yang melihat aksi-aksi politik belakangan ini, apa saja pesan-pesan Anda, Mbak Titi? Ya, Mas Radi, ini pemilu dengan tingkat ketidakpastian hukum dalam perspektif publik paling tinggi ya. Betul. Pengalaman saya mengikuti pemilu setidaknya sejak 97 saya mencoblos pertama kali. Nah, ini dilatar belakangi karena makin banyak orang atau para pihak dengan motifnya masing-masing melihat Mahkamah Konstitusi itu bisa menjawab kebuntuan hukum yang mereka hadapi dengan kepentingannya masing-masing ya. Nah, tentu saja Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakim yang negarawan itu harus pandai kemudian mampu menempatkan diri dalam konteks tugas, kewenangan, dan fungsinya, atau kemudian yang kita sebut dengan menahan diri judicial restraint di tengah dorongan untuk melakukan aktivisme yang luar biasa. Yang kedua adalah sebagai pemilih kita mesti insyaf ya, bahwa bukan sekedar kita itu butuh datang ke bilik suara, membuka surat suara, lalu mencoblos. Tetapi juga kita perlu ingat surat suara yang kita buka di TPS itu haruslah dihadirkan dari proses yang juga jujur adil. Jadi memantau, mengikuti, mencermati proses siapa yang hadir sampai ke dalam surat suara, itu perlu menjadi pertimbangan kita di dalam memilih. Jangan jadikan surat suara atau hari H sebagai segala sesuatu prosedur, ya sebagai sesuatu yang ada begitu saja. Jadi cermatilah prosesnya, ikuti, dan kemudian pilihlah memang kandidat yang mencerminkan keseluruhan proses sebagaimana asas pemilu kita, luber, jurdil, dan demokratis begitu. Ya, kita sama-sama nantikan keriuhan apalagi yang bisa dimunculkan akhir-akhir ini. Keriuhannya lebih baik yang programatik ya Mas ya, jangan yang skandal, spekulasi, kontroversi. Keriuhan taraf, keriuhan taraf ide, gagasan begitu ya. Betul, kasihan Pak Doli, semua orang perhatiannya di presidensi, di pemilu presiden, pemilu legislatif terpinggirkan. Padahal Pak Doli ini kampanye udah kemana-mana gitu, tapi kurang atensi karena tertutup pemilu presiden. Seolah-olah pemilu ini hanya pilpres, padahal ada pemilu legislatif pun dibagi lagi ya. Ada DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota. Belum lagi kita akan menghadapi pilkada. Berat sekali sebenarnya pesta demokrasi kita di 2024 ini. Tapi ya kita hadapi dengan optimis. Ya, gimana Pak Doli? Saya di dapil terus ini enggak. Oh, di dapil terus untuk maintain ya Pak ya, terus maintain suara. Ya, tapi ya kita semua hadapi dengan optimis. Semoga ide dan gagasan lebih muncul ke permukaan dibandingkan dengan keriuhan-keriuhan yang tarafnya hanya elitis dan politis begitu ya, karena publik juga akan dibuat bingung oleh ini semua. Baik, terima kasih Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dari fraksi Partai Golkar, lalu anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggreni, dan juga pakar hukum tata negara Bivitri Susanti telah berbagi perspektifnya di pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Ibu-ibu dan Pak Doli. Ya. Sama. Terima kasih, sehat selalu. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali setelah jeda dengan informasi penting dan menarik lainnya, diantaranya teka-teki penyebab kematian